Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Masih kita lanjutkan ya untuk pembahasan soal maupun ringkasan materi untuk tes CPNS tahun ini. Kali ini kita akan beralih ke TWK lagi, khususnya untuk bahasa negara. Jadi kita akan membuat semua subtes sehingga teman-teman belajarnya lebih lengkap nanti ya. Oke, teman-teman, langsung kita coba bahas apa saja sih tema-tema untuk bahasa negara. Jadi teman tidak usah khawatir soalnya akan rumit atau sulit terkait sastra mungkin ya, ataupun di kuliah bahasa Indonesia tidak. Ini soal bahasa negara yang umum yang sering kita pakai seperti ejaan, kemudian tanda baca mungkin, kalimat efektif maupun mencari ide pokok. Nah teman, yang pertama ini adalah penulisan yang sesuai dengan POEBI ya atau EYD. Terdapat pada kata apa teman? Nah di sini kita harus mencari kata yang saya kira keliru untuk penggunaannya ya teman. Biasanya ini berkaitan dengan kata baku gitu ya. Baku sama tidak baku. Nah ini yang sering keluar nih. Kemudian juga bisa penulisan tentang bilangan atau angka. Nah yang A ini teman kesalahannya ada di atlet ya. Jadi atlet ini adalah kata tidak baku karena kata bakunya adalah atlet. Teman ada sebuah strategi bagaimana teman-teman bisa menentukan kata itu baku atau enggak ya. Teman-teman pasti sudah sering dengar kata atletik ya. Nah, atletik. Jadi itu adalah punya kata dasar atlet ya. Jadi yang benar itu atlet, bukan atlet. Karena tidak ada kata atletik. Nah, ini enggak ada teman ya. Jadi yang benar adalah atlet ya, yang kata dasar di mana dapat dikembangkan menjadi atletik, sebuah cabang olahraga begitu. Jadi yang benar bukan atlet tapi atlet teman-teman. Sehingga ini nyambung dengan opsi C teman-teman. Opsi C ini benar ya karena yang tidak ada yang salah. Apotek ini sudah benar karena kata dasar apotek dapat dikembangkan menjadi apoteker ya. Nah ini benar bukan apotiker. Nah biasanya yang keluar apotik gitu ya. Nah, jadi yang benar apotek. Dapat dikembangkan menjadi apoteker, bukan apotiker. Sehingga teman yang benar berarti yang C dong ini ya. Nah, dokter menyuruh Dinda mengambil obat di apotek. Apa kesalahannya B? Ini adalah akuarium. Akuariumnya ini tidak pakai H tapi pakai K teman ya ini. Nah, ini harusnya pakai K. Kemudian tersedia 100 kuota untuk acara besok. Oke. Pakai Q juga keliru, harusnya pakai K. Nah, selain itu teman, ada beberapa aturan ya untuk penulisan bilangan. 100 ini keliru karena aturan yang kedua ini ya, bilangan dalam teks ditulis dengan huruf ketika bisa dinyatakan dengan satu atau dua kata. Contoh ya, 5 buah apel. Nah, 5 ini ditulis dengan huruf, bukan pakai angka. Nah, 100 ini kan satu kata ya, maka harusnya tidak ditulis dengan angka tapi dengan huruf. Ini juga salah teman-teman ya. Kemudian yang E ini teman, 5 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Nah ini kesannya ada di 5 teman. 5 kalau berada di depan atau awal kalimat ditulis dengan huruf ya, bukan dengan angka. Nih, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contoh 10 siswa terbaik mendapat hadiah. Nah, ini ditulis dengan huruf 10 ya. Tapi teman, ketika yang ketiga nih ya, bilangan dalam teks ditulis dengan angka ketika harus dinyatakan dengan lebih dari dua kata. Jadi kita boleh nulis dengan angka ketika kalau dinyatakan dengan pelafalan itu lebih dari dua kata. Seperti 36, maka boleh ditulis 36 angka. 21, nah bisa tulis dengan angka. Itu bedanya teman ya, silakan dicermati ini ringkasan penulisan bilangan ya. Oke, sudah jelas A, B, D, E kesalahan penulisan EYD. Yang C sudah benar begitu. Tema pertama tentang kata baku dan penulisan EYD teman ya. Sekarang nomor 2, temanya adalah kalimat efektif ya. Jadi di sini yang ditanya adalah kalimat efektif yang tepat. Ditunjukkan pada kalimat yang mana teman. Jadi teman, kalimat efektif itu ada beberapa yang harus
ketahui ya, teman bisa melihat di video yang lama ya. Jadi udah pernah tak buatkan untuk detail kalimat efektif apa saja dan contoh soalnya gitu ya. Nanti tak kasih di link deskripsi nanti untuk video ini. Jadi teman untuk tinjauannya itu bisa kesepadanan, keparalelan, kehematan, nggak mubadir itu ya, cermat, nggak ngawur-ngawuran, kemudian padu, punya SPOK lah minimal itu ya, dan kelogis-logis ya, artinya konjungsinya ya, kemudian preposisinya cocok itulah ya. Yang A ini eh, melanggar aspek kehematan temennya karena Aprilian adalah murid paling terpandai. Sudah ada paling, ngapain dikasih ter gitu kan? Nah, berarti melanggar konstitusi dari kehematan. Boros nih ya sudah double ya. Salah satu aja nih paling pandai atau terpandai. Kemudian durian adalah merupakan ini sama ya. Ini melanggar aspek dari kehematan juga. Salah satu aja adalah atau merupakan itu sama-sama predikat yang mana sama gitu ya. Kemudian kepada para hadirin. Nah, ini juga sama aja eh, melanggar aspek kehematan juga ya. Sudah ada kepada, ada para lagi ya. Nah, jadi kepada hadirin atau para hadirin itu aja salah satu. Semuanya melanggar kehematan untuk ABC ya. Kemudian yang D ini teman kabel yang berantakan itu. Ini hanya terdiri dari subjek doang ini ya. Jadi tidak padu. Harusnya minimal subjek dan predikat lah itu ya. Kabel yang berantakan itu terbakar. Nah, gitu. Minimal itu sebuah kalimat ya, subjek dan predikat. Jadi tidak padu nih. Yang E meskipun bukan seorang pengusaha, Pak Ali bisa hidup berkecukupan. Nah, ini dari aspek kelogisan masuk akal teman-teman, logis nih. Karena ada kata meskipun, biasanya meskipun ini negatif sama positif gitu ya. Nah, bukan seorang pengusaha, ternyata Pak Ali bisa hidup berkecukupan. Ini dari segi konjungsinya meskipun logis ya. Kalimat efektifnya ini logis. Oke teman, nomor 2 itu ya. Tentang kalimat efektif. Nah, silakan bisa dicek di video yang sudah sebutkan lengkap dulu ya. Nomor 3 teman, di sini pemuda yang tampan itu sudah lama sekampung denganku. Makna imbuhan se pada kalimat tersebut sama dengan mana pada kalimat yang mana teman? Ini se-nya di mana nih? Oh, sekampung nih ya, sekampung. Teman-teman, tema selanjutnya adalah penggunaan dari imbuhan biasanya gitu ya, dan biasanya preposisi, konjungsi gitu. Nah, teman, saya berikan ringkasannya. Mana imbuhan se ini ada beberapa ya, meskipun nggak semuanya, tapi ini paling penting bisa bermakna satu ya. Nah, ibu memberiku selembar uang, arti satu lembar uang. Bisa menyatakan waktu, setelah, sebelum. Nah, itu artinya ya waktu ya berarti. Sesudah terjadi peristiwa, sebelum terjadi peristiwa, berarti menyatakan waktu. Menyatakan mana seperti ya sepanas matahari. Bintang tidak memiliki suhu sepanas matahari. Artinya bintang tidak memiliki suhu seperti tidak memiliki suhu yang panas seperti matahari begitu. Menyatakan mana sesudah ya. Nah, seusainya mengerjakan tugas. Artinya sesudah mengerjakan tugas, Edo pergi bermain ya. Menyatakan mana dengan ya. Ida pergi ke bioskop atas izin atas izin ayah. Ida pergi ke bioskop dengan izin ayah. Nah, itu. Menyatakan makna sesuai atau menurut ya. Seingatku berarti menurut ingatanku. Ya, berarti atau sesuai ingatanku, aku tidak pernah membawa kamera ke kamar. Atau menyatakan keterangan teman, mainan yang aku pesan di marketplace tidak sebesar yang aku bayangkan. Artinya sebesar ini keterangan ya, keterangan sifat gitu ya. Tidak sebesar di gambar besar yang datang cuma sauprit gitu ya. Teman kita cocokkan ya dengan ini ya. Jadi kata se ini berarti maknanya satu ya. Nah, jadi pemuda yang tampan itu sudah lama tidak satu kampung denganku. Mana yang punya makna yang sama-sama satu, tuan? Yang ayah dan ibu sudah lama tidak tinggal. Nah, ini serumah bener ya. Ini maknanya adalah makna satu. Jadi jawabannya yang A, teman ya. Bagaimana yang B? Sesampainya di tanah air. Nah, se di sini maknanya masuk yang ini teman ya, yang ini menyatakan makna sesudah ya, berarti sesudah sampai di tanah air ia merasa sangat bahagia. Seingat saya, nah presiden ketiga Indonesia adalah Bapak B.J. Habibie. Seingat saya berarti masuk ke makna yang menurut ya, menurut ingatan saya, sesuai ingatan saya ya, sesuai ingatan saya. Nah begitu. Hidup ini harus tetap dijalani walaupun dengan semangat yang seadanya. Sedalam semangat ini bukan imbuhan teman-teman, tapi memang satu kata semangat, nggak ada
kata dasar mangat ya. Yang ada ini seadanya ya. Intinya seadanya ini berarti menunjukkan keterangan teman ya. Nah, semangat yang bagaimana yang seadanya ya. Berarti menunjukkan keterangan. Ini kayak sifat teman ya. Adjektif ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Jangan bertindak semaumu lah. Berarti ini sesuai maknanya adalah sesuai atau menurut maumu ya, sesuai. Jangan bertindak sesuai maumu sendiri di lingkungan yang baru kamu datangi. Oke, begitu teman ya. Jadi teman tidak hanya belajar tentang makna satu saja, makna se itu makna satu, tapi teman-teman B, C, D juga kita bahas ya supaya teman lebih memahami tentang penggunaan imbuhan se gitu ya. Teman-teman nanti yang ingin latihan lebih banyak lagi tentang tes CPNS, SKD bisa mengakses maksimaasn.com. Nanti teman-teman akan disuguhi beberapa paket tryout ya. Yang ini paling banyak adalah 8 paket tryout. Nanti teman-teman bisa mendapatkan full TU, TWK, TKP dan pembahasan lengkap, kemudian statistik. Nah, di sini dan kemudian nanti bisa dikerjakan sesuai CAT gitu ya. Nah, ini dan nggak usah khawatir soal dan pembahasan bisa di-download. Jadi bukan berdasarkan waktu ya. Biasanya ada yang setahun gitu ya, 6 bulan, tapi ini bisa di-download. Jadi bisa lifetime gitu ya. Yang belum punya akun silahkan buat akun dulu di maximaasn.com, nanti pilih tryout dan ikuti petunjuknya. Nanti jangan lupa masukkan ber-ASN kodenya yo kalau mau bayar nanti supaya dapat potongan harga dari 150 jadi 9.500 ya. Jadi setiap satu paket harganya nggak sampai 20.000 ya, 10.000 tiap satu paket, 10 ribuan lah tiap satu paket ya. Teman bisa dicoba di maximaasn.com bagi yang mau belajar mepet-mepet gitu ya. Oke teman, sekarang nomor 4. Nah ini kita beranjak kepada ide pokok ya. Jadi biasanya kalau ada paragraf ini mencari ide pokok, mencari kalimat utama ya. Jadi teman sama aja ya, ide pokok, kalimat utama, gagasan utama, macam-macam itu maknanya sama ya intinya. Nah teman, apa saja ciri-ciri dari ide pokok itu teman sebelum kita ngejakan? Jadi ide pokok itu diikuti oleh kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi teman, di situ biasanya ada petunjuk ya. Oh, ini kalimat yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya atau kalimat awal. Berarti itu penjelas ya. Menjadi sebagai pusat atau inti pembahasan ya, intinya ini dikembang-kembangkan dan memuat informasi yang lebih umum ya. Biasanya umum, kemudian dijabarkan lebih khusus. Nah, teman, biasanya strateginya adalah teman cek dulu untuk kalimat pertama. Tumbuhan merupakan organisme yang sangat penting dalam ekosistem karena berperan sebagai produsen utama. Nah, ini teman, jadi tumbuhan ini penting ya, karena berperan sebagai produsen utama. Sebenarnya teman kalau ada kata karena, berarti ini penjelas setelah ini ya. Berarti intinya ada di sini sebenarnya. Nah, ini. Tumbuhan merupakan organisme yang sangat penting dalam ekosistem. Nah, itu sebenarnya. Kemudian mereka menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Nah, ini kan berarti menjelaskan ya bagaimana dia berperan sebagai produsen utama. Menjelas ya. Selain itu, tumbuhan juga menyuplai oksigen. Apalagi ada kata selain itu. Konjungsi ini berarti juga memperjelas kalimat sebelumnya. Ya kan? Nah, berarti jelas. Ini adalah kalimat penjelas. Menyuplai oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup dan membantu menjaga keseimbangan gas di atmosfer. Dengan peran pentingnya sebelah, berarti ini kan memperkuat argumen atau memperkuat dari inti permasalahan di depan tadi. Ini loh penting ya kan, pentingnya tumbuhan itu ya. Dia mendukung kelangsungan hidup berbagai spesies di bumi. Nah, seperti ditekankan lagi gitu ya. Berarti teman, jelas ini ide pokoknya adalah peran tumbuhan dalam ekosistem, teman-teman. Ya, perannya bagaimana? Ya, sangat penting. Ya, sangat pentingnya itu kayak gimana? Wow, sebagai produsen utama. Caranya gimana? Fotosintesis. Selain itu kayak gimana? Wow, nyuplai oksigen nih untuk menjaga keseimbangan gas di atmosfer ya. Kemudian yes, gara-gara penjelas itu tumbuhan mendukung kelangsungan hidup berbagai spesies di bumi. Nah, berarti kan peran pentingnya ini merujuk ke atas tadi. Sehingga teman, jelas ini adalah ide pokoknya peran tumbuhan dalam ekosistem ya. Bukan pentingnya proses fotosintesis karena ini penjelas. Keseimbangan gas di atmosfer juga penjelas. Fungsi oksigen ini juga penjelas teman ya. Tumbuhan sebagai produsen utama ini juga penjelas teman karena dia menjelaskan uh, pentingnya dalam ekosistem ya karena sudah ada kata karena di sini. Karena ini berarti kan sebagai kalau ada klausa ya berarti dia menjelaskan alasannya ya, berarti bukan sebagai ide utamanya, dia ide
penjelas untuk yang opsi E teman ya. Oke, bisa dipahami teman nomor 4 ya tentang ide pokok. Nah, kemudian biasanya untuk soal yang lainnya itu dikembangkan ya. Pengembangannya seperti apa? Nanti biasanya ditanya berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf itu termasuk campurankah, deskriptifkah, deduktifkah, atau induktifkah, atau persuatif ya. Oke, teman, kalau berdasarkan pertanyaannya, ini kan letak kalimat ya. Jadi kalau deskriptif bukan, ini lebih kepada berdasarkan idenya gitu ya, berdasarkan isinya. Sama juga dengan persuatif, ini juga bukan paragraf yang berdasarkan letak kalimat utamanya. Tapi opsinya antara A, C, sama D ya. Kita cek teman ya, selalu awali dengan kalimat pertama. Oke teman, sebelum ke situ ya, kita coba pahami dulu. Deduktif itu apa sih? Ya, ada beberapa jenis paragraf teman ya, berdasar letak idenya. Kalau deduktif itu paragrafnya gagasan di awal. Nah, ini deduktif. Kemudian dikembangkan ke khusus. Induktif kebalikannya yo, jadi menginduk di belakang. Nah, itu yo, induktif di belakang. Kemudian kalau ineratif ini justru di tengah ya. Kemudian diapit oleh kalimat menjelas, tapi jarang sekali teman ya. Bisa campuran teman ya. Gabungan dari deduktif dan induktif. Kemudian kalimat utamanya di awal dan di akhir ya, seperti diulangi ataupun ditekankan kembali misalnya gitu. Nah, kemudian teman kita cek ya, limbah kulit buah dapat menimbulkan masalah seperti polusi udara dan dapat menimbulkan penyakit. Oh, ternyata kalimat penjelasnya pengelolaan terkait limbah perlu dilakukan. Nah, berarti ini kan sebuah solusi dari masalah yang ditampilkan di awal tadi loh. Nah, berarti kan dia sebagai penjelas yang kedua ini kan. Paham teman ya? Kemudian berdasarkan hal tersebut, Kusuma Ratna Pratiwi dari program agribisnis memberikan pelatihan ya terkait pembuatan biowash promik untuk mengolah limbah tersebut lah. Berarti ini kan juga menjelaskan bagaimana solusi terhadap polusi udara tadi gitu kan. Nah, atau limbah tadi gitu kan. Nah, kemudian kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal ini gitu ya. Biowash promik merupakan cairan multifungsi yang dapat digunakan menjadi disinfektan dan juga sebagai penyebut tanaman karena memiliki bakteri asam laktat di dalamnya. Oke, ini juga jelas sangat khusus teman-teman. Maka ini adalah kalimat menjelas. Bakteri tersebut merupakan probiotik yang berperan sebagai pengurai. Nah, ini juga sangat spesifik. Maka ini adalah jelas penjelas dari kalimat utama tadi ya. Limbah kulit itu dapat menimbulkan masalah. Solusinya gimana gitu loh teman sebenarnya itu ya. Jadi teman letaknya ide pokoknya ada di awal ya. Nah, karena di awal maka ini termasuk ke paragraf deduktif ya. Deduksi dari kalimat yang umum dulu dijabarkan lebih khusus. Oke, bisa paham nomor 5 teman ya. Tentang jenis paragraf berdasar letak ide pokok. Nah, yang nomor 6 ini teman sekarang terkait dengan tujuannya ya. Nah, tadi letak ide pokok, sekarang tujuannya. Ada beberapa jenis paragraf teman kalau melihat tujuannya ya. Naratif. Ini teman kalau menemui peristiwa secara kronologis ya atau punya alur ya. Itu berarti paragraf naratif. Ya, urutan gitu ya, kayak cerita gitu ya. Kalau deskripsi teman berarti dia mendeskripsikan objek sesuatu dengan jelas ya, dengan data mungkin gitu kan. Kemudian kalau ekspositif ini menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali ya atau reteller. Ya berarti ada peristiwa kemudian diceritakan kembali gitu. Kalau persuasif jelas teman dia membujuk ya membujuk pembaca supaya melakukan apa gitu ya, membuang sampah ke tempatnya contohnya. Bisa argumentatif teman ya. Nah, menampilkan ide, gagasan ya atau pendapat mereka tapi dengan disertai fakta dan data gitu. Nah, kita cek teman untuk isinya ya. Penurunan suhu udara di sejumlah wilayah Jawa Tengah, DIY dan sekitarnya dipengaruhi oleh monsun dingin Australia. Titik teman ya. Berarti intinya ini ada suhu dingin dan terkait monsun. Kemudian monsun dingin Australia merupakan pergerakan massa udara dari Australia dengan membawa massa udara dingin dan kering menuju Asia melewati Indonesia. Ini ujar kepala kelompok ya. Nah, berarti ini uh, mendeskripsikan berarti teman ya, mendeskripsikan monsun tadi. Nah, ini loh. Nah, ini karena ada kata merupakan. Jadi dideskripsikan nih monsun itu apa. Kemudian ia mengatakan berdasarkan hasil pengamatan suhu udara minimum di Stamet, Tunggul, Wulung, Cilacap dan pos pengamatan ini,
jauh lebih dingin ya dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya yang rata-rata kisaran 2-3 derajat. Nah, ini juga ia mengatakan ya. Nah, berarti dia juga mendeskripsikan adanya ini tadi suhu yang lebih dingin. Nah, sekitar 2-3 derajat. Suhu udara minimum pada hari Selasa di Slamet Tunggul Wulung atau wilayah perkotaan Cilacap tercatat 20,4 derajat Celcius. Sedangkan di pos pengamatan cuaca Bandara Tunggul Wulung terpantau 19,4 derajat Celcius. Ini juga mendeskripsikan teman ya. Mendeskripsikan ini tadi penurunan suhu sehingga mengakibatkan adanya wilayah yang dingin gitu tadi ya. Jadi jelas teman ya, monsun dideskripsikan di situ. Kemudian juga penurunan suhu menyebabkan suhu menjadi dingin, dibuktikan dengan derajatnya ya. Itu jelas adalah paragraf deskripsi, mendeskripsikan sesuatu di situ. Monsun dan suhu dingin tadi dideskripsikan. Jadi jawabannya adalah yang D teman ya. Jadi bukan persuasi, tidak ada kata mengajak di situ, tidak ada argumentasi juga ya, tidak ada opini atau sebuah ide gitu. Kalau eksposisi juga bukan teman ya, tidak ada urutan peristiwa ya, tapi lebih kepada fakta ya, fakta-fakta gitu. Narasi bukan, juga tidak ada alur, tidak ada cerita ya. Oke teman, clear ya. Nomor 6 adalah yang D. Oke teman, silakan ada satu PR nanti terapkan tadi bagaimana mencari kalimat utama ya pada paragraf ini. Silakan, tadi sudah ada teorinya ya, bagaimana ciri-ciri kalimat utama, kemudian bagaimana cara mencarinya. Silakan tulis di kolom komentar, nanti seperti biasa kita akan review yang benar dan juga nanti kita akan bahas untuk satu video khusus untuk PR gitu ya teman ya. Tetap stay tune aja pokoknya ya di BRSN ya. Kita akan terus bahas, kita akan spill untuk persiapan SKD CPNS tahun ini. Oke teman, selamat belajar dan semoga sehat selalu. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.